Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah momentum ketiganya meledak, Tuya langsung bergegas ke depan. "Dua saudara, saya akan membukakan jalan untuk Anda." Tuya berteriak dengan tajam, kemudian cahaya hitam jatuh dari langit pada saat yang sama. Tuya memegang tombak panjang dengan 5 jarinya yang tergenggam. Segera jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya berteriak di seluruh tombak. Kemudian tombak itu langsung menyapu ke depan. Setelah itu tombak yang berat itu mulai menonjol berubah menjadi roh hantu yang melolong. "Anda menggunakan jiwa-jiwa sensi saya untuk berkorban." Setelah berbicara, cahaya hitam Xiao Yueli bertabrakan dengannya apa yang digunakan Tuya, dan langsung berubah menjadi asap biru dan menghilang. "Bagaimana mungkin?" Tuya langsung tercengang dan berkata, bagaimanapun serangannya sendiri sebenarnya dapat diredakan. Dengan cara ini, kebencian dari jiwa-jiwa yang kesal itu menghilang dan masuk kembali ke dalam reinkarnasi, bahkan dalam tombak pengejar jiwa kekosongan. Jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terstimulasi ini seperti mencoba melepaskan diri dari tombak itu, sehingga jeritan jiwa-jiwa tak berdosa ini yang didengar orang luar mungkin kasar. Namun apa yang didengar Xiao Yueli adalah seruan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meminta bantuan dan merindukan penebusan, sehingga Xiao Yueli menjadi semakin marah. Bagaimanapun dia adalah Raja Hades, dan dia mengetahui jiwa-jiwa ini seharusnya bereinkarnasi, tapi mereka digunakan oleh Taisu untuk memurnikan senjata. Jadi bagaimana hal semacam ini bisa membuatnya tidak marah? Segera Xiao Yueli mengayunkan sabit Dewa Kematian lagi. Kemudian sebuah cahaya hitam seperti bulan sabit menyapu ke arah Tuya dengan ganas. Bahkan ketiadaan di sekitarnya sedikit terdistorsi. Namun saat ini, sesosok tiba-tiba bergerak maju, menyeret sebuah tombak ke udara, dan dia mengayunkannya terus-menerus dengan cara tombak yang bersinar untuk memblokir serangan Xiao Yueli. "Meskipun Anda memiliki kekuatan, tapi sepertinya Anda belum pernah mendengar reputasi ketiga bersaudara keluarga Tu saya. Jadi, biarkan saya menunjukkannya hari ini." Setelah Tu Seng selesai berbicara, dia mengayunkan tombak di tangannya lagi dengan lebih cepat, dan semua serangan yang dilancarkannya juga mengandung kekuatan aturan. Bagaimanapun, dia sendiri adalah dewa abadi, sehingga dia dapat menggunakannya. Pada saat yang sama, pada aliran kekuatan abadi juga terus mengalir ke tubuhnya, yang menunjukkan baju besi dewa palsu di tubuhnya juga telah dimodifikasi oleh Taisu, sehingga ada peningkatan berbeda di berbagai aspek. Sehingga Taisu dapat menggunakan sumber daya sensi untuk selalu menjadi pemasok energi terpenting. Sekarang, mereka bertiga bergegas keluar bersama dan langsung menghadapi Xiao Yueli yang pertama bergegas keluar. Namun pada saat ini, sebuah jari emas besar tiba-tiba jatuh dari langit. Jari penghancur bintang. Saat Xiaoyan menggunakan jari ini, dia menginjak guntur yang ekstrim, dan tubuhnya langsung bergerak di depan 3 orang itu. Kemudian sebuah tinju emas menyapu prajurit Taisu dengan ganas tanpa pandang bulu. Saat ini, Tuya segera melangkah maju untuk menahan jari penghancur bintang, dan Tu Seng langsung menghadapi Xiaoyan. Adapun Tuyan, dia masih berada di belakang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sepertinya dia masih mengamati kekuatan Xiao Yueli dan tidak berani mengabaikannya, sehingga tidak sulit untuk melihat bahwa Tuyan adalah pemimpin dari 3 bersaudara ini. Saat ini, Tu Seng melambaikan tombak di tangannya, tapi dia sebenarnya tidak ketinggalan dalam pertarungan dengan Xiaoyan, sehingga dalam hal ini membuat Xiaoyan menyadari sesuatu yang aneh. 82 tinju para dewa. Adapun alasan dalam pertarungan ini tidak terlalu banyak perubahan, dan sepertinya Xiaoyan mengandalkan kekuatan yang mendominasi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi Xiaoyan tidak benar-benar menggunakan kekuatannya. Ini sungguh aneh.
Kekuatannya seharusnya hanya berada di sekitar tingkat pertama Dewa Abadi, tapi sepertinya dia bisa memprediksi pukulan saya. Gumam Xiaoyan dalam hatinya, karena dia selalu khawatir dengan reputasi ketiga bersaudara ini. Jadi sekarang serangan Xiaoyan hanya sekedar pengujian, daripada benar-benar mengambil tindakan. Tuar! Di bawah suara ledakan yang bergemuruh, Tuya berhasil menghancurkan jari penghancur bintang Xiaoyan. Kemudian dia segera berbalik dan menuju ke arah Xiao Yueli dengan liar. Tepat ketika Xiaoyan melihat ini, sayap bela diri emas hitam muncul di belakangnya, dan kilatan cahaya guntur di bawah telapak kaki Xiaoyan melonjak. Jelas dengan kecepatan ini, dia bergegas untuk menghentikan Tuya. Kemudian sebuah pukulan yang berisi cahaya keemasan meledak. Pada saat yang sama, Tuya juga mengayunkan tombak pengejar jiwa penghancur kekosongan ke arah tinju Xiaoyan dengan ganas. Tuar! Tepat ketika tombak itu bertabrakan dengan tinju Xiaoyan, sebuah kekuatan yang sombong meledak seketika, yang membuat Tuya tercengang dan menembak ke belakang. Namun Tuseng yang berada di belakang Xiaoyan saat ini juga ingin menyelinap menyerang Xiaoyan. Namun sosok tinggi dan langsing sekali lagi memimpin dan mengayunkan sabit dewa kematian untuk mengusirnya. Ayah, ketiga orang ini tidak terlalu kuat, jadi tidak perlu untuk menguji kekuatan mereka lagi, karena saya ingin membunuh mereka. Suara Xiao Yueli mencapai telinga Xiaoyan ketika dia semakin dekat dengannya. Jelas, ayah dan anak ini sedang menguji kekuatan ketiga bersaudara ini. Dan Xiao Yueli tidak menemukan sesuatu yang aneh, karena menurutnya kekuatan ketiga bersaudara ini agak dilebih-lebihkan. Namun Xiaoyan tidak menjawab, karena meskipun tidak ada perasaan aneh, namun hal itu membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia merasa bahwa ketiga orang ini sedang merencanakan sesuatu. Saat ini, mata Xiao Yueli selalu tertuju pada Tuyan. Bagaimanapun dia adalah orang yang terkuat. Jika dia bisa menyingkirkan Tuyan, maka dua orang lainnya tidak menimbulkan ancaman apapun. Lagi pula, meskipun metode serangan Xiao Yueli tampak sederhana, tapi sabit dewa kematian yang dipegang berisi kekuatan aturan yang tidak bisa mereka tolak. Terlebih lagi, aturan yang dikuasai Xiao Yueli adalah reinkarnasi, sehingga setiap pukulan yang mereka terima, jiwa mereka akan gemetar. Oleh karena itu, ketiga Tu bersaudara ini juga sepertinya merasa terancam. Hanya saja saat ini di antara alis mereka, sebuah segel darah merah yang sama muncul pada mereka. Tiga saudara, berkumpul! Tuyan berteriak dengan tajam, sehingga Tuya dan Tuseng segera mundur di samping Tuyan. Setelah mereka berdua mendekat, tiba-tiba mereka meledak dengan keras dan berubah menjadi kabut darah. Segera Tuyan membuka mulutnya dan menelan semua kabut darah ini. Kemudian dua benjolan besar muncul di leher Tuyan. Pada saat yang sama, di antara kabut darah, tubuh Tuya dan Tuseng sebenarnya tumbuh besar. Setelah tumbuh, mereka tiba-tiba meledak. Mereka bahkan menumbuhkan anggota tubuh ekstra. 3 kepala dan 6 lengan, dan bentuk tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka juga semakin melonjak. Orang-orang ini terlalu sia-sia. Kenapa semua seni yang dipraktekkan adalah sihir yang menjijikkan? Xiao Yueli sedikit mengernyit, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saudara laki-laki, kita harus membunuh mereka. Kami 3 bersaudara dari hati ke hati. Ya, mereka harus dibunuh di sini. Kedua Tuya dan Tuseng masing-masing berkata, dan mata Tuyan menjadi semakin dingin. Jelas, ini adalah semacam metode rahasia Taisu. Meskipun kekuatan ketiga bersaudara semuanya telah mencapai tingkat keabadian dewa, tapi saat mereka menggunakan metode rahasia ini untuk menyatu, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Saat ini ketiga Tu bersaudara yang telah berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, sambil memegang tombak di tangan mereka, semua langsung bergegas keluar dengan kasar. Kemudian tubuhnya berputar liar di udara, dan berubah menjadi tornado yang tajam,
yang menyapu ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli. Namun, Xiao Yueli juga melakukan bagiannya. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat pesat, tapi di matanya mereka masih belum dianggap kuat. Bagaimanapun juga, kekuatan Xiao Yueli lebih kuat dari yang terlihat. Hanya saja saat Xiaoyan melihat perubahan ketiga Tu bersaudara di depannya, dia tampak sedang berpikir. Karena dia pada dasarnya yakin bahwa ancaman yang dia rasakan tidak datang dari mereka bertiga, tapi ada keberadaan lain di bintang ini. Jadi Xiaoyan segera melihat ke arah tanah, seolah-olah dia tidak peduli dengan ketiga Tu bersaudara. Sebaliknya, sosoknya langsung bergegas masuk ke dalam tanah. Setelah melihat ini, ketenangan ketiga Tu bersaudara tiba-tiba menghilang. Bahkan menghadapi Xiaoyan dan Xiao Yueli sebelumnya, Tuyan tidak pernah memiliki tatapan ketakutan seperti itu di matanya. Kemudian dia tidak peduli dengan Xiao Yueli dan langsung mengejar Xiaoyan menuju bawah tanah. Tepat ketika Xiao Yueli melihat itu, dia juga cukup terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia juga mengikuti mereka masuk ke dalam tanah. Tempat ini adalah kota terlarang Taisu milik saya, dan Anda tidak diperbolehkan mendekat. Tuyan meraung dan marah, dan dia menyapu dan kecepatan penuh untuk menghentikan Xiaoyan. Bahkan selama mengejar Xiaoyan yang terus menyapu ke bawah tanah, dia masih terus menusuk Xiaoyan dengan serangan yang ganas. Namun Xiao Yueli memblokir serangan itu untuk Xiaoyan. Bagaimanapun, Xiao Yueli juga penasaran apa sebenarnya yang ada di bawah tanah. Sehingga hal ini justru membuat ketiga Tu bersaudara panik. Meskipun bintang Homeng ini sangat besar, tapi dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya membutuhkan beberapa tarikan nafas untuk mencapai pusat bintang. Sehingga ketiga Tu bersaudara tidak bisa menghentikan Xiaoyan. Karena kekuatan mereka tidak cukup, bahkan di bawah serangan Xiao Yueli itu juga membuat mereka kesulitan. Tuar! Sebuah suara tumpul bergema saat Xiaoyan menabrak formasi bebatuan padat, tapi Xiaoyan terus menyapu ke arah pusat bintang secara vertikal. Namun, apa yang terjadi di sini? Ia segera membuktikan bahwa persepsi Xiaoyan memang benar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.